Ya, kita juga ada mengantongi beberapa. Kalau seandainya, ini saya bicara ya karena belum ada penetapan apapun. Ya. Masuk kabinet siap? Ya tidak. Saya khawatir kalau kemudian semua berada di kursi itu, dalam kekuasaan itu, tidak ada yang mengontrol, apa yang akan terjadi? Pasti semuanya akan bercerita, ini mbahnya oligarki. Gibran ngaku juga punya bukti kecurangan. Gibran Rakabuming Raka mengaku juga mengantongi bukti dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun ia enggan membeberkan bukti kecurangan karena menurutnya dia ingin menjaga kondisi pasca pemilu lebih adem. Gibran mempersilahkan rencana bergabungnya kubu Anies dan Ganjar untuk melaporkan terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Gibran merasa tidak khawatir terkait laporan dugaan kecurangan tersebut. TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim mengatakan bahwa kedua pihak sudah memiliki 4 kesamaan pandang mengenai dugaan kecurangan pemilu 2024. Pertama adalah kesimpulan bahwa pemilu 2024 adalah pemilu paling buruk di era reformasi. Kedua, kecurangan dilakukan secara masif dari hulu ke hilir, multi-stake dan memenuhi aspek terstruktur, sistematif, dan masif. Ketiga, TPN dan Timnas Amin juga sepakat menilai Presiden Joko Widodo terlibat dalam pemenangan Prabowo Gibran. Keempat, ia menjelaskan mengapa pemilu 2024 dinilai prosesnya bermasalah. Ganjar Pranowo tegas tolak masuk kabinet jika kalah di Pilpres. Ganjar Pranowo secara tegas menyatakan tidak akan masuk dalam kabinet pemerintahan presiden terpilih apabila dirinya kalah dalam hasil penghitungan resmi KPU. Hal ini ditegaskan dalam wawancara eksklusif dengan Aiman Wicaksono. Ganjar mengaku dengan tegas tak sepakat jika dengan menerima tawaran masuk kabinet menjadi alasan untuk adanya rekonsiliasi untuk menciptakan situasi dan kondisi bangsa yang kondusif dan damai. Justru check and balance itu dibuat agar kemudian jauh lebih baik. Ganjar khawatir kalau kemudian semua berada di dalam kursi dan dalam kekuasaan itu tidak ada yang mengontrol. Apa yang akan terjadi? Sehingga menurut Ganjar semuanya akan bercerita ini mbahnya oligarki. Beri sinyal gabung kubu Prabowo Gibran. PPP luruskan ucapan Sandiaga. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi mengatakan bahwa Sandiaga Uno yang merasa terhormat jika ada ajakan bergabung untuk membangun bangsa pada pemerintahan selanjutnya merupakan pernyataan pribadi. PPP atau P3 menurutnya secara formal masih mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hal senada juga disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahur Muzi bahwa partainya belum memberikan keputusan terkait arah politik usai pemilu 2024. Ketua Bapilu PPP Sandiaga Uno sebelumnya menjawab pertanyaan soal peluang partainya bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Sandiaga mengatakan bahwa PPP saat ini merupakan partai pendukung pemerintah dan posisinya berada di pemerintahan. Menurut pandangannya pribadi, PPP akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa. Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan terbukti lakukan pelanggaran administrasi pemilu. Bawaslu akhirnya memutuskan Zulkifli Hasan sebagai pihak terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu karena dinilai melanggar prosedur atau mekanisme berkaitan dengan administrasi kampanye oleh pejabat pemerintah, sehingga dia sebagai pihak terlapor untuk tidak melakukan perbuatan lagi yang sama di kemudian hari. Zulhas diketahui telah mendapatkan izin cuti untuk kampanye pemilu. Meskipun Zulhas telah mendapatkan persetujuan izin cuti kampanye pemilu selama 13 hari kerja pada tanggal 11, 15, 16, 17, 22, 23,
24, 29, 30, dan 31 Januari 2024 dan tanggal 5, 6, 7 Februari 2024. Namun, cuti tersebut dituliskan untuk keperluan pribadi, bukan malah untuk kampanye pemilu. Majelis Pemeriksa Toto Haryono dalam pertimbangannya menilai, pemberian cuti bagi menteri juga harus memastikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara, sehingga tidak mengganggu fungsi-fungsi pemerintahan.